pastinya pasti saya. Saya buka studio rekaman, jual rumah satu untuk anak saya. Dulu saya tinggal di daerah Bekasi, situ ada rumah. Kan gini, kalau orang Batak ada istilah anak kokido hamoraun dia, yang artinya anakkulah kekayaan untukku. Ketika ketika anak kita menjadi kekayaan untuk kita, berarti satu kebanggaan kan? Ya kan? Satu kebanggaan. Siang malam pagi sore nyanyi ngapa-ngapain untuk anak, untuk besarin anak, supaya anak sekolah, supaya anak sukses, ya kan? Nah, di orang Batak juga bilang, eh, eh, percuma kau walaupun kau jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, percuma. Ketika apa? Ketika kamu tidak peduli dengan orang tuamu. Kayak ada lagu Somar lapatan marende margondang maremba samu molodung mati. Ketika saya sudah mati, kamu mau bikin di situ emas onggok mau bikin di situ rumah 5 miliar terus tingkat-tingkat sampai ke langit, udah gak ada artinya. Biar kau siapin di situ masa onggok, emang ada artinya lagi? Enggak, bahagia karena orang tuamu mumpung masih bisa kau lihat, masih bisa kau pandang, kan gitu. Itu orang Batak itu dalam memaknai arti berorang tua. Saya di tempat dari kecil kan lingkungan saya orang Batak dan bapak ibu saya orang Batak. Ya hal inilah yang saya jiwai, yang saya patuhi dari kecil sampai besar. Makanya orang-orang kalau ikut campur ngomong, wah kamu itu kayak begini, gini. Saya harus mengajarkan anak saya dong. Karena gini, ketika saya jalan, ini contoh ya, saya jalan contohnya di luar, tiba-tiba saya jatuh, ataupun saya mungkin pingsan di tengah jalan sakit, nggak ada yang ngeliat. Apa bukan orang bilang ini kenapa ya Virgo nih? Kok emaknya sakit sampai jatuh nggak ada yang ngeliat? Padahal anak saya mungkin nggak tahu apa-apa, tapi itulah hidup. Paham kan maksudnya makna bahasa pengertian saya berikan tadi kan? Nah, sama. Ketika kamu yang mau sungguh-sungguh istilahnya mengasihi orang tua, ya waktu dia hidup, bukan setelah mati lu bangun kuburannya 7 miliar, waktu hidup lu kasih duit cuma 2,7. Gitu loh maksudnya. Kebahagiaan itu bukan juga kita berarti kita kepengen kalau saya orang gila ya, saya minta mungkin versi terbaru, BMW terbaru itu saya gila. Nggak tahu diri mah gila, kata orang. Enggak kan, saya kayak nggak aneh-aneh. Tapi itulah anak saya tuh merasa bersalah. Anak saya anak baik, asli anak baik, anak terserah orang mau bilang apa, kan saya yang tahu. Kalau dia kan orangnya kan juga, kalau kita ngomong keras-keras dia nggak mau sama saya. Saya kalau orang juga keras ngomong sama saya jadi ini juga, jadi tembaga juga. Nah, tapi kalau orang lunak sama saya jadi bisa telur, bisa air, yang lunak-lunak bisa. Gitulah ininya. Harapan saya sih ya, semua orang di luar sana yang punya orang tua, oke, kalian sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, sesukses apapun kalian, ketika ibu kalian sudah mati nggak ada artinya, atau bapak kalian sudah mati nggak ada artinya. Ketika masih hidup, disitulah kau perlu, ya kan, nyenangin orang tua. Biar apa? Yang diajarkan orang tua, biar besok kau juga temui dari anak-anakmu seperti itu. Karena ketika kau buat kayak gitu, anakmu juga akan berbuat seperti itu. Itu hukum karma dan berlaku sampai detik ini. Itu sih sebenarnya kayak sudah 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kayak gitu. Ya kan? Ya entah apa yang dipikirin anak saya. Tapi anak saya kan orangnya kan nggak mau ribut-ribut. Saya pun selama ini kan saya nggak mau juga ribut-ributnya, sudahlah gitu. Saya minta jangan jadi juga, saya nggak mau menuhankan. Ya, tapi kan saya juga harus didik anak saya menjadi orang yang patuh akan orang tua. Karena dia pun kan sudah jadi orang tua. Saya singkirin dulu deh orang lain ya di ini. Anak-anak saya lah dulu nih. Ketika nanti juga kan cucu saya juga kan
ketika diajarin sama apa-apanya yang bagus kan cucu saya juga terima yang bagus. Dia aplikasikan juga yang bagus nanti sama anak-anaknya di kemudian hari kan gitu. Yang wajar. Udah cuman itu doang. Ya kewajaran gimana sih kewajaran? Wajaran aja gitu. Iya. Iya, yang wajar udah itu aja. Ini kan proses proses cerainya masih berlangsung ya, belum ada hasil putusan cerai juga. Belum, dan saya kan nggak hadir di persidangan. Karena saya juga belum dibutuhkan kan gitu. Mungkin nantinya kali ya gitu. Alasannya mungkin apa mami nggak hadir nih nanti untuk persidangan putusan cerai Bang Firly? Karena kan memang belum dibutuhkan, kecuali nanti mungkin mau jadi saksi apa segala macam. Mudah-mudahan juga saya nggak panas kan gitu. Takutnya saya ya gitu deh. Saya udah coba juga untuk mengampuni, untuk berpikir, ya kan, ya bagaimanapun kan Ina kan ibunya anak cucu saya yang 3 itu. Kalau dia apa-apa anak cucu saya juga yang kehilangan kan gitu. Saya nggak menginginkan hal yang aneh-aneh, cuman saya inginkan saya sebagai mertua wajar dong kalau saya omongin semua kesalahan dia supaya dia berubah, cuman itu doang. Apa mungkin mami yang harus disampaikan gitu untuk benar yang baik-baik kayaknya gitu ya? Udah berubah aja. Mungkin dari mana sifatnya gitu atau seperti apa gitu? Dia kan orangnya emosian karena masih muda mungkin ya. Satu emosian, kedua dominan. Saya cuma minta Virgon berubah, Inara berubah, udah. Kalau dari Virgon apa yang mungkin yang harus diubah? Ya banyak lah, jangan terlalu cuek. Orang berumah tangga, namanya orang berumah tangga ya kan, harus saling menuntun. Berumah tangga tuh nggak pernah game, nggak pernah tamat. Belajar terus sampai nanti kita tutup mata kalau lagi emosi. Aduh Tuhan, gitulah. Nah itu harus banyak belajar merendahkan hati, belajar ya. Orang kalau kita belajar merendahkan hati itu akan terlatih kok semua. Ketika kita mendengarkan orang emosi, karena kita rendah hati kan kita akan diam dan berpikir langkah apa yang saya ambil kan gitu. Tapi nggak usah kayak kemarin, saya over limit itu ngamuknya saya. Karena nggak bisa saya ini toler lagi. Kalau saya sekarang ini ya, saya juga udah capek bicara. Ya. Harapan saya sih, saya bicara banyak itu harapan saya ada yang berubah. Kedua belah pihak berubah, ya kan? Kalau mereka memang masih mau kembali, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, tapi kalaupun enggak, saya bisa bilang apa? Mereka pemilik hati bukan saya. Ini mami sendiri ini masih berharap mereka rujuk gitu untuk penenang atau untuk cucu sendiri gitu. Demi anak sih sebenarnya ya. Coba kalian ini dulu deh. Hati kalian ini dulu, introspeksi dulu masing-masing. Introspeksi masing-masing, ini masing-masing. Tapi kan berkali-kali saya ngomong sama anak saya, pulang ya nak, balik nggak nak, enggak Mi. Dia merasa kepalanya diinjak-injak. Sampai ada kayak kawan ngomong, hanya kepengen ke blow up, sampai istilahnya Virgon dibebesin sampai ke dalam, diinjak-injak supaya dia nongol ke permukaan. Jadi begitu omongan orang kan. Jadi saya sih cuman waktu saya kemarin live juga ngomong kayak gitu, orang-orang kan gitu kan. Saya bilang udahlah nggak usah ngomongin dari sini. Saya nge-live ini bukan mau cari, justru karena saya stres saya nge-live mau ketawa-ketawa, mau nyanyi-nyanyi. Gitu. Udah nggak usah dibahas-bahas lagi, capek. Udah kalian tahu semua, mudah-mudahan dengan kayak begitu berubah udah. Ya, maksud saya di sini ketika kamu sama orang tua perhatian, maka tersalurlah semua berkat. Berkat itu akan datang. Oh Tuhan nggak pernah bilang kau harus hormat sama orang tuamu kecuali dia jahat gini, nggak pernah dibilang kayak gitu. Apapun itu, sejahat apapun itu orang tuamu.
yang harus kau hargai, yang harus kau hormati. Ya namanya juga mereka ya mungkin udah ngerasa nggak cocok apa gimana, saya juga nggak ngerti. Karena kan apa ya saya bilang ya, Virgon ngerasa 8 tahun opong ada ruangan yang nggak terisi, entahlah apa itu, nggak ngerti juga saya. Tuhan aja yang tahu. Dalam-dalam juga bicara nggak ini. Ya tapi yuk sama-sama kita lihat, sama-sama kita pantau, sama-sama kita lihat dan nanti nilai sendiri.